terkait dengan Persoalan pelantikan kepala desa pada dua desa yakni Desa Letoda dan Desa Keti di Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya belum mendapat solusi yang terbaik. Salah satu putra Lakor yang kini menjabat tenaga pendidik di PSDKU Maluku Barat Daya, Neles Tuamain, mengatakan jika pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya harus serius untuk menyikapi persoalan pemilihan kepala desa Letoda dan kepala desa Keti. Dikatakan jika persoalan pemilihan kepala desa pada desa Keti dan desa Letoda, jika memang mau dilaksanakan secara demokrasi, harus sesuai dengan tahapan-tahapan demokrasi, bukan karena cuma satu kandidat tanpa pemilihan dan akan dilantik. Karena itu tidak sesuai dengan tahapan-tahapan demokrasi. Ia menjelaskan jika benar pemilihan secara demokrasi harus ada pemilihan sekalipun lawannya cuma kota kosong. Ditambahkan Tuamain, apabila pemilihan kepala desa dilakukan dengan sistem adat istiadat dan ditunjuk langsung, maka harus diatur secara baik agar masyarakat jangan sampai menjadi korban dalam persoalan ini. Hal ini dikatakan oleh Neles Tuamain saat diwawancarai wartawan Sora Kalwido di ruangannya. Harus ada pemilihan. Dirinya menegaskan jika tidak berpihak ke salah satu kubu, yakni kubu pro-demokrasi ataupun kubu pro-adat. Namun ia berharap agar pemerintah harus serius menyikapi persoalan ini. Menurutnya yang lebih parah lagi jika ada pihak lain yang bukan orang Lakor harus ikut campur dalam persoalan ini. Dirinya berharap kepada keluarga besar di Desa Letoda dan Desa Keti yang lagi berproses dan saling menyalahkan agar bisa dimediasi supaya mendapat suatu keputusan, agar kedua kubu jangan saling menyalahkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Terkait dengan pelantikan kepala desa, dua desa yang di Lakor, ya sebagai anak kandung Merenu Lakru, bagi saya tidak ada keberpihakan di antara dua kelompok ini. Artinya saya tidak lalu berdiri di satu kelompok. Artinya ada dua kelompok ini, yang pro demokrasi dan yang pro untuk adat. Ya. Saya tidak bisa memilih di salah satu karena tadi sebagai anak kandungan. Nah, yang saya melihat begini, terkait dengan desakan untuk pelantikan hari ini, menurut saya pemerintah daerah harus jeli dan harus lebih bijak. Kenapa? Karena bagi saya ada proses yang harus dilihat dengan baik-baik. Pemerintah daerah harus pasti memilih alternatif, mau yang adat atau demokrasi. Kalau hari ini pilihannya adalah demokrasi, maka harus ada pemilihan dalam prosesnya. Karena inti saja dari sistem demokrasi yaitu pemilihan, baik itu mau langsung maupun tidak langsung harus ada pemilihan. Nah, yang saya lihat proses yang terjadi di dua desa yang ada di Pulau Lakor itu tidak ada pemilihan. Yang saya dengar maunya dilantik oleh bupati. Bagi saya Pak, yang mau dilantik ini Pak itu tunjuk langsung atau bagaimana? Yang mau dilantik ini yang sesuai dengan sepengetahuan saya tidak ada pemilihan. Jadi saya tidak bisa bilang kata ini demokrasi yang dijalankan atau tidak, karena memang yang tadi saya bilang kuncinya kalau bicara demokrasi harus ada pemilihan. Tidak bisa lalu pemilihan, tidak ada pemilihan langsung pelantikan. Ini logikanya sama dengan begini. Kalau pemilihan pencalonan bupati, lalu bupatinya cuma satu calon, ya kan? Calon bupatinya hanya satu pasang. Kan tidak ada di Republik ini satu pasang langsung dilantik itu. Alasannya karena tidak ada lagi. Ya mau tidak mau harus lawan kota kosong, ya kan? Karena kuncinya itu harus ada pemilihan. Nah, yang terjadi di Pulau Lakor hari ini, untuk khususnya di dua desa itu yang saya lihat selama ini kan tidak ada pemilihan. Nah, makanya yang tadi saya bilang pemerintah daerah harus bijak, Pak Bupati harus bijak dalam memilih keputusan, karena dalam pengambilan keputusan ketika pemerintah daerah salah mengambil keputusan, maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan di akar rumput. Orang hari ini akan berkonflik dan konfliknya itu akan turun-temurun. Karena pernah sejarahnya itu kalau hari ini dibuat, maka nanti akan terjadi cerita turun-temurun bahwa pernah ada kepala desa yang tidak dipilih langsung dilantik.
Nah, bagaimana anak cucu ke depan? Jadi mungkin ada pesan-pesan singkat yang Bapak harus sampaikan ke dua kubu yang sementara dua keluarga, itu yang kan dua kubu yang sementara bertikai, mungkin karena dari segi fisik, tapi kan ya bapak serang karena demo segala macam. Ini bisa tanggapan Bapak? Iya, jadi kalau hari ini ditanya soal pesan-pesan apa yang saya sampaikan untuk ke dua kelompok ini, maka sebagai anak kandung tadi saya bilang, saya tidak berpihak ke salah satu, karena ini potong di kuku rasa di daging. Katong semua ini lahir, dibesarkan, dikeluarkan dari rahimnya. Katong makan hasil tanah dari pulau itu, katong minum air pulau itu. Artinya hari ini ketika ada masalah yang terjadi di dua desa ini, saya tidak mencampuri, tetapi terpanggil sebagai anak kandung Merenu Laku, saya merasa prihatin. Oleh sebab itu pesan saya begini, jangan kita berpikir untuk hari ini, berpikir keberlanjutan hidup dari anak cucu kita ke depan. Hari ini kita bikin sesuatu yang salah akan menentukan kehidupan anak cucu kita. Yang saya lihat ini kan dua kelompok ini jalan selama ini sudah ada penyusup yang masuk. Sudah ada penyusup. Artinya saya bilang penyusup. Maksud saya begini, hari ini sudah ada orang di luar lapor yang datang ikut campur urusan lapor terkait dengan sementara dia bukan orang lapor. Sementara dia bukan orang lapor. Ya toh, urusan apa datang bicara di sini? Apakah ketemu orang lapor yang bisa bicara lain sehingga dia datang bicara? Oke Bapak, kita lanjut. Mungkin Bapak punya solusi tersendiri dalam proses ini. Solusinya adalah yang pertama, mari kita duduk sama rendah berdiri sama ini demi dan untuk keberlanjutan hidup anak cucu. Katong perlu bicara lagi soal yang mana lebih mana kurang. Demi dan untuk keberlanjutan hidup anak cucu, mari kita duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Yang kedua, solusi yang sekiranya ditangkap oleh pemerintah daerah. Menurut saya ini biang keroknya itu ada di pemerintah daerah sebenarnya. Kenapa? Karena proses pemilihannya tidak ada, tapi mau pelantikan. Orang berbunuh di bawah. Mungkin ada pesan-pesan singkat yang Bapak mau utarakan untuk pemerintah daerah. Pesannya adalah kembali pada proses. Kalau keputusannya itu mau lewat adat, ya sesuai dengan kaidah-kaidah adat. Kalau keputusannya mau lewat demokrasi, sesuai dengan sistemnya, sistem demokrasi yang berlaku, yaitu harus ada pemilihan. Atau mau dia satu calon, kecuali tidak ada calon, kalau tidak ada pemilihan. Tapi kalaupun ada satu calon, pemilihan, kota kosongnya tetap pemilihan. Karena itu harus pemilihan. Prosesnya harus seperti itu. Jadi harapannya ke pemerintah daerah begitu Pak. Mungkin terakhir Pak, ini harapan. Mungkin harapan-harapan yang Bapak kasih ke. Harapan saya terlepas dari berbagai macam tendensi. Saya percaya bahwa Pak Bupati itu adalah orang tua bagi semua orang Maluku Barat Daya, terkhususnya orang Laku. Dan saya yakin dan percaya bahwa Pak Bupati bijak mengambil keputusan. Saya yakin. Terlepas dari berbagai macam tendensi, terlepas dari berbagai macam kepentingan, keyakinan saya, kepercayaan saya masih ada pada Pak Bupati sebagai orang tua. Tetapi kalau itu tidak dijalankan dengan bijak, dilakukan dengan bijak, maka keyakinan saya terbatalkan semua. Bahwa Pak Bupati adalah orang tua bagi kita semua. Bilang, terlepas dari berbagai macam tendensi apapun. Ya saya tahu lah, di wilayah ini kan wilayah politis. Sudah di titik ini berarti titik politis, ada asas manfaat. Ya kan? Tapi saya masih yakin bahwa Bupati hari ini adalah orang tua bagi semua kita orang Maluku Barat Daya, yang ada di dalamnya orang Laku. Dari Maluku Barat Daya, Jeffrey Kapasiang melaporkan.